Tuhan Yesus memberkati setiap kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, kami yang ada di sini, Anda yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Mari kita bawa hati di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia, Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tetap layaklah untuk kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih dan setia-Mu yang indah atas kami Tuhan. Ini hati yang mau terus menyembah Engkau, memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah raya kami, dalam keadaan yang adanya sebagaimana pagi ini Tuhan. Biar hati kami terus terarah hanya kepadamu. Biar hati kami terus menyembah Engkau. Biar hati kami terus fokus hanya kepadamu, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Ucap syukur buat kuasa darah-Mu yang sudah melayakkan setiap kami, membawa kami untuk masuk lebih dalam kemuliaan hadirat-Mu, menyatakan Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, penghiburan yang sempurna atas setiap kami, atas umat-Mu yang terus berharap hanya kepada-Mu dalam segala situasi dan keadaan. Haleluya. Your song again, whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Hallelujah. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is
stand forevermore. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your host. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Ay jiwaku pujilah Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan yang menebus setiap kami dengan kuasa kasih-Nya. Hallelujah. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your
Siap katakan apa katakan apa ya siap apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya. Haleluya. Siap keberadaan hidupmu di hadapan Tuhan pagi. Yakinlah Dia ada bersama dengan engkau dan saya dalam segala situasi dan keadaan. Dia yang menunggal dalam setiap kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku,
atas setiap kami yang percaya. Di tengah-tengah keadaan dunia, keadaan bangsa, keadaan kota kami seperti adanya hari-hari ini, kami terus mengandalkan Engkau dalam segala situasi dan keadaan, bahwa ada Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami. Ini percayakan, ini imankan. Demi nama Yesus, kekasih jiwa kami yang setia, kami mengucap syukur. Haleluya. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Iya, satu pujian, kenaikan syukur hanya pada Tuhan. Kasih yang begitu besar. Sukacita di rumah Tuhan. Puji Tuhan, apalagi boleh melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, yang dipulihkan Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya, kita percaya mereka yang
sakit juga dilawat oleh Tuhan. Walaupun ada yang harus Tuhan panggil, saudara yang kekasih, secara manusia memang sedih, tetapi kita tahu dia percaya pada Tuhan, dia punya tempat yang terbaik di surga yang mulia. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Biar ketenangan daripadamu Tuhan, satu keyakinan bahwa ada Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Hanya di dalam hadirat-Mu kami merasa tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu kami merasa damai. Karena untuk inilah kami diciptakan, untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk dipenuhi dengan hadirat-Mu. Karena
dalam hadirat-Mu lah kami merasa utuh. Kami merasa kami dipulihkan, kami merasa kami disembuhkan, kami merasa terhibur. Hadirat-Mu lah yang memberikan kami kekuatan. Hadirat-Mu lah yang memberikan kami ketahanan di dalam hidup ini, untuk kami bisa menghadapi apapun yang harus kami hadapi, Tuhan. Hadirat-Mu yang menopang kami, hadirat-Mu yang menyembuhkan kami, hadirat-Mu yang menghibur kami, Tuhan. Saat ini Engkau yang tahu keberadaan anak-anak-Mu, Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan, Engkau lawat Tuhan setiap mereka, jamah Tuhan mereka, Tuhan, pulihkan hidup mereka, hiburkan mereka, sembuhkan mereka, Tuhan. Jesus, transformasi hidup mereka, Tuhan. Oh Lord, sungguh hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup ini. Hanya Engkau, Tuhan, dambakan hati kami. Thank you, Jesus. Oh Jesus, mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau dambaanku. Yesus, Kau dambaanku. Ku sujud berlutut, curahkan urapanku saat ku sembahmu. Yesus, Yesus.
Engkau mencurahkan urapan-Mu dalam hidup kami saat ini juga. Kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan-Mu Tuhan. Lanjutkan karya-Mu di dalam hidup kami, sampai hidup kami mempermuliakan Engkau sepenuhnya dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terus Kau lawat kami. Bahkan saat firman-Mu disampaikan, Engkau Tuhan yang berbicara. Karena hamba-Mu bukan apa-apa tanpa Engkau. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Oh Tuhan, hamba-Mu hanya ingin menjadi berkat dan menjadi Tuhan penyalur daripada kuasa-Mu, penyalur daripada firman-Mu. Biar semua kami diberkati, semua kami dikuatkan, semua kami dibangkitkan dengan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Rapi dan berkati setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, happy Sunday dimanapun Anda berada. Anda yang hadir di tempat ini, saya sangat menghargai kehadiran Anda. Sangat senang bisa melihat wajah-wajah yang diberkati, wajah-wajah anak raja yang luar biasa. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Anda semua dan bagi Tuhan yang memelihara setiap kita. Haleluya. Haleluya. Kami sebagai gereja, sebagai jemaat daripada GBI Mount Hermon juga hari ini ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi kami berduka cita karena kehilangan seorang yang sangat kami kasihi, yang sangat kita cintai dan banggakan kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan, di dalam kehidupan keluarganya. Kalau Anda kenal Pak Ferry Martino atau yang kita kenal dengan Om Lok, ya, pagi hari ini meninggal dunia dan kita semua berduka secara manusia. Tapi kita tahu bahwa pengharapan Om Lok selalu ada pada Yesus. Karena itu saat ini juga rohnya ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Oh, saya sangat sedih saudara mendengar berita ini. Dan kita semua, saya percaya, berduka bersama-sama dengan keluarga besar yang ada. Dan biar Roh Kudus sendiri yang menghiburkan keluarga besar ini, yang saat ini pun masih tengah menghadapi krisis, dan mereka kita doakan supaya kuat bisa keluar dari masa krisis ini dalam kehidupan keluarga mereka. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kita terus berdoa juga buat keluarga Om Beben, ya. Kita tahu apa yang terjadi dan kita terus berdoa menguatkan Om Beben dan istri dan anak supaya mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mungkin Pak Sami yang lebih tahu ya nama-nama yang lain yang juga mungkin sedang mengalami pergumulan. Tapi saya percaya Ibu Dora, Pak Sami dan para pendoa syafaat yang lain terus menerus dengan penuh kesetiaan mereka mendoakan setiap malam, setiap ada kesempatan, ya, doa syafaat permohonan itu dinaikkan ke hadirat Tuhan supaya Tuhan menjamah setiap jiwa yang memerlukan pertolongannya. Dan kita terus berdoa biar keselamatan terjadi di setiap rumah, di setiap keluarga, kesembuhan, pemulihan, dan biar kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan atas setiap keluarga yang menjadi bagian dari keluarga GBI Mount Hermon dan juga
tidak terbatas di jemaat lokal kita, tetapi orang-orang yang kita pengaruhi. Karena pelayanan kita bukan hanya berdampak kepada jemaat lokal, tetapi juga kalangan luas, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Yang saya tahu Australia, Amerika, Kanada, pelayanan kita bukan pelayanan yang biasa-biasa, saudara. Sekalipun mungkin kita tidak banyak orang ya secara jumlah jemaat, tetapi pelayanan kita, pengaruhnya itu sangat luas dan bersifat global. Karena itu kita harus terus serius di dalam menjalani pelayanan ini. Bahkan kita sebagai orang tua harus menurunkannya kepada generasi penerus kita, supaya mereka juga melekat bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga di dalam pelayanan, di dalam komitmen mereka kepada gereja lokal, di mana orang tua mereka diberkati, orang tua mereka bertumbuh secara rohani, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita terus diingatkan bahwa bulan Juni merupakan bulan keluarga di kalangan GBI, dan hari ini secara khusus, bukan kebetulan saya percaya kalau GBI memilih bulan Juni sebagai bulan keluarga juga, karena secara dunia internasional hari ini adalah hari ayah, Father's Day. Ya, saya tahu Indonesia merayakan Father's Day itu dimulai baru sejak zaman Presiden SBY, waktu itu ditetapkan November 12, tanggal 12. Tetapi minggu ketiga bulan Juni setiap tahun merupakan Father's Day internasional. Karena itu saya mau katakan, karena pelayanan kita adalah pelayanan internasional, saya mau katakan Happy Father's Day kepada para ayah. Di sini saya lihat ada beberapa ayah, ya kan? Haleluya. Ya, mari berikan tepuk tangan buat semua fathers. Haleluya. Happy Father's Day. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Nehemia pasal yang keempat. Kita akan lihat dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kemudian kita akan melompat ke ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Hanya beberapa ayat saja untuk kita lihat lebih dalam, untuk kita belajar bersama-sama. Baik, Nehemia 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat 19, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus namanya. Dia yang akan berperang bagi kita. Tetapi ada syaratnya di sini. Syaratnya adalah jika kita mau berperang bagi keluarga kita. Inilah janji Tuhan melalui Nehemia 4 ini. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau bergumul, kalau kita mau berperang bagi keluarga kita, maka Tuhan akan berperang bagi kita
dan keluarga kita. Tadi kita baca di ayat yang ke-12 bahwa di abad ke-21 ini pun kita mengalami banyak serangan yang ditujukan kepada keluarga. Dan kita harus menyadari sepenuhnya bahwa nilai dan ideologi yang kita junjung tinggi layak diperjuangkan. Pernikahan antara pria dan wanita hari-hari ini sudah semakin tidak jelas. Dalam hal komitmen semakin lemah. Dalam hal jenis kelamin pun siapa yang bisa menikah dengan siapa itu pun sudah semakin blur, sudah semakin kompromi, dan kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau hidup kita tidak sesuai dan tidak berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan dibingungkan dengan pandangan dunia terkait dengan pernikahan. Hari-hari ini berbicara tentang keutuhan pernikahan pun yang harus dibayar dengan komitmen, yang harus dibayar dengan kasih yang penuh dengan pengorbanan. Itu pun juga menjadi tanda tanya di berbagai kalangan. Keharmonisan keluarga juga banyak mengalami serangan. Dan saya mau katakan, kita semua sebagai orang-orang percaya, kita harus mau mempertahankan pernikahan. Kita harus mau memperjuangkan keluarga, anak-anak kita, keturunan kita, dan juga nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kekristenan yang kita tahu adalah benar dan berasal dari Tuhan sendiri, yang memulai yang namanya institusi keluarga ini. Ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, dimulailah keluarga itu terbentuk. Nehemia menemui oposisi, perlawanan di dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia 2 ayat 20, dia mendeklarasikan kepada para musuh bahwa engkau tidak punya hak, engkau tidak punya bagian di daerah sini. Engkau tidak bisa menyentuh keluargaku. Engkau tidak bisa menjamah orang-orang yang aku kasihi. Kita harus punya sikap seperti Nehemia. Tidak membiarkan musuh punya akses di dalam keluarga kita. Jangan malah melakukan yang sebaliknya, membuka celah bagi hal-hal negatif. Kita harus waspada untuk tidak membuka pintu kesempatan bagi perselisihan yang berkelanjutan, bagi kepahitan untuk tinggal dan meracuni anggota keluarga kita, ataupun perzinahan dan percabulan. Jangan izinkan roh-roh seperti ini mulai merasuk dan masuk di dalam keluarga kita. Rumah kita bisa kemasukan tikus, tetapi jangan biarkan rumah kita menjadi sarang tikus. Itu ada di bawah kendali kita. Karena itu kita harus mengambil sikap seperti Nehemia. Katakan kepada musuh-musuh kita, hal-hal negatif yang terus mengintai keluarga kita. Engkau tidak punya bagian, engkau tidak punya hak atas keluargaku. Dan saya mau katakan kepada setiap pasangan suami istri, Anda semua, termasuk saya sendiri, harus kokoh di dalam dua hal di masa kini. Yang pertama, Anda harus kokoh di dalam komitmen kepada Tuhan. Kalau Anda mau keluarga Anda kuat, bertahan melewati segala badai kehidupan, Anda harus punya komitmen pertama-tama kepada Tuhan. Yang kedua, Anda harus punya komitmen kepada pernikahan itu sendiri, dan komitmen kepada keluarga yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda. Kalau kita lengah di dalam hal komitmen, maka iblis, maka musuh dapat memakai strategi divide et impera. Itulah yang seringkali terjadi di berbagai keluarga yang akhirnya hancur karena satu persatu mulai disusupi oleh roh divide et impera. Mulai dipecah belah, mulai tidak kompak, tidak solid, tidak sependapat,
berselisih. Tidak ada masalah kalau kita berselisih pendapat. Tidak ada masalah kita beda opini satu sama lain di dalam keluarga. Tetapi jangan izinkan hal itu berkelanjutan menjadi perselisihan yang tidak pernah selesai. Menjadi kepahitan yang kita pendam. Dan akhirnya kita benci, kita dengki, kita menyakiti satu sama lain. Janji Tuhan melalui Nehemia 4, jika kita mau berperang bagi keluarga kita, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi saudara, bagi kerabat kita, maka Tuhan akan berperang bagi kita. Dan setiap senjata yang ditempa terhadap keluarga yang dibangun di atas batu karang yang teguh tidak akan berhasil. Haleluya. Tidak peduli apa yang musuh sudah lakukan pada keluarga Anda. Tidak peduli pengalaman buruk apa yang sudah Anda lewati sebagai keluarga, apa yang menimpa Anda. Saya mau katakan, bangun kembali, kokohkan kembali tembok rumahmu. Seperti Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Mungkin tembok keluarga Anda tetap berdiri dan tidak ada kerusakan. Puji Tuhan, Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, tetap pastikan kekokohan tembok keluarga Anda. Dan saya mau katakan, apa yang dilakukan oleh Nehemia tidak sia-sia. Hanya karena satu orang saja, tembok itu masih berdiri sampai hari ini. Memang tidak seluruhnya, tetapi masih ada bagian tembok yang dibangun oleh Nehemia, berdiri di Yerusalem sampai hari ini juga. Karena satu orang punya inisiatif, aku akan berperang bagi keluarga. Keutuhan keluarga layak diperjuangkan. Saya tahu tidak mudah membesarkan anak di era seperti saat ini. Budaya dunia semakin menentang nilai kekristenan, khususnya dalam hal pernikahan, dalam hal kekeluargaan. Karena itu kita harus punya komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada keluarga. Dan ketika kita memutuskan bahwa keluarga penting bagi kita, maka Tuhan mendeklarasikan, aku pun akan berperang bagi engkau dan keluargamu. Karena itu jangan pernah menyerah. Sekalipun iblis senantiasa mengintai, berperanglah bagi anak-anakmu laki-laki, bagi anak-anakmu perempuan. Iblis tidak bisa menghancurkan gereja kalau iblis tidak bisa menghancurkan keluarga. Keluarga harus hancur dulu, karena keluarga adalah bagian terkecil. Memang individu adalah bagian terkecil, unit terkecil dari gereja. Tetapi keluarga merupakan bagian yang penting dari sebuah gereja. Dan gereja tidak akan runtuh selama keluarga itu tetap utuh. Haleluya. Karena itu jadikan keluarga prioritas utama dalam hidup kita. Saya tahu kita semua sibuk. Ya, kita semua punya kegiatan, apalagi kalau Anda kerja dengan perusahaan yang bukan Anda sendiri miliki. Anda tidak bisa mengatur waktu Anda sendiri, Anda tidak punya kebebasan. Anda punya kesibukan. Terkadang Anda harus pergi keluar kota dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, Anda harus tetap mau berjuang, memprioritaskan keluarga, anak-anak, istri, suami, kerabat Anda. Tetap jaga itu. Syukuri mereka. Syukuri istri kita, syukuri suami kita, syukuri anak-anak kita, syukuri orang tua kita yang masih Tuhan berikan kehidupan. Syukuri kerabat di sekitar kehidupan mereka. Momen yang paling berbahagia di dalam kehidupan kita seharusnya adalah ketika kita ada bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, saya suka begitu tersentuh kalau melihat kebersamaan dari keluarga Tampu Bolon. Kemuliaan bagi Tuhan. Rasanya heboh kali, gitu kan? Seru banget. Itu melihat kebersamaan mereka. Ini yang harus kita teladani, yang kita harus bersama-sama bangun di dalam keluarga kita sendiri, sehingga kita tidak perlu iri dengan keluarga lain.
Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan keluarga lain. Kenapa? Karena keluarga kita pun memiliki hal yang sama, hal yang baik. Ya, keluarga Ibu Manurung yang begitu luar biasa melayani Tuhan, anak-anaknya setia mengikut Tuhan. Ibu Foni jangan tanya lagi, ya kan? Oh, begitu luar biasa berjuang bagi anak-anaknya. Haleluya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Tolong jangan tersinggung. Ya, saya menghargai semua orang tua. Saya tahu semua orang tua ya berjuang bagi keluarganya, khususnya di Mount Hermon ini. Dan saya tahu itu tidak mudah. Karena itu saya mau katakan, nikmati, kasihi keluarga Anda. Jangan izinkan musuh memecah belah dan menghancurkan keluarga Anda. Yang ingin musuh lakukan adalah membuat hubungan orang tua dan anak tidak menyenangkan. Hubungan suami dan istri tidak menyenangkan. Sehingga kita tidak lagi peduli dengan keluarga. Tetapi itu hanya tipuan iblis. Sekarang saya mau masuk di dalam poin utama daripada khotbah saya. Bagaimana kita berperang bagi keluarga kita. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus berperang dengan kasih. Memang tadi di zaman Nehemia kita lihat mereka dibekali panah, dibekali tombak. Bukan berarti terus kita berperang saling menyakiti satu sama lain. Bukan itu. Senjata itu dipakai untuk melawan musuh, bukan keluarga kita sendiri. Karena keluarga kita bukan musuh kita. Itu yang seringkali kita lupa. Sekalipun kita bisa beda pendapat, tetapi kita keluarga, kita ada dalam perahu yang sama. Jangan pernah lupakan itu. Perjuangan kita sama. Senjata itu yang harus kita pakai adalah senjata kasih. Karena itu Efesus 5 ayat 25, cara kita berperang, cara orang Kristen berperang. Dikatakan di sana, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi senjata kita bukan untuk saling menyakiti satu sama lain, tetapi senjata kita adalah mengasihi satu sama lain. Dan peperangan memerlukan pengorbanan, komitmen yang mahal untuk bisa menjaga ikatan keluarga dan pernikahan itu. Mereka pada zaman Nehemia, di satu tangan mereka bekerja, di tangan yang lain mereka memegang senjata, bersiap-siap kalau ada serangan dari musuh. Itulah yang harus kita lakukan. Di satu tangan kita bekerja menafkahi keluarga kita, di tangan yang lain kita bangun kerohanian kita. Kita bangun terus kasih, dipenuhi dengan kasih dari Roh Kudus, dari Yesus, sehingga kita mampu untuk mengasihi keluarga kita lebih dan lebih lagi. Seorang profesor berusia 60-an tahun, dia sedang naik daun karena dia dipilih menjadi presiden direktur dari sebuah universitas yang sangat terkenal. Dan ketika dia menjabat beberapa lama dalam periode jabatannya, istrinya mengidap Alzheimer. Kita tahu Alzheimer orang yang seperti orang pikun ya. Dia lupa suaminya siapa, nama suaminya siapa. Jangankan ya itu yang masa lalu, apalagi sudah nggak mungkin ingat. Ya pengalaman masa lalu yang ada sekarang pun dia nggak ingat. Istrinya mengidap Alzheimer dan dia, profesor ini, dalam karirnya yang sedang di puncak kejayaannya, dia memutuskan untuk resign, untuk mengundurkan diri dari jabatannya di jajaran direksi. Dan para koleganya, ya profesor-profesor yang lain, direktur yang lain berkata kepada profesor ini, kami tidak mengerti, istrimu itu kan sudah pikun, istrimu itu bahkan tidak mengenali siapa kamu, tidak kenal nama kamu siapa. Tetapi yang luar biasa, profesor ini berkata, istriku membutuhkan aku. Dan dia mungkin tidak ingat lagi namaku, tetapi aku tahu nama dia. Ia tidak mungkin lagi mengenali siapa aku,
tetapi aku kenal siapa dia. Dan dia tetap memutuskan untuk resign. Inilah contoh komitmen yang seringkali diperkatakan di dalam janji nikah sampai mau memisahkan. Di dalam suka maupun duka, di dalam sakit maupun sehat, di dalam kaya maupun miskin. Inilah contoh komitmen yang penuh dengan pengorbanan. Dan inilah komitmen yang harus kita pegang sebagai pasangan suami dan istri sampai mau memisahkan. Itu yang pertama, kita berperang dengan kasih. Yang kedua, bagaimana kita berperang bagi keluarga kita. Kita berperang dengan membangun bahtera bagi keluarga kita. Anda bisa buka di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya, nanti akan ditunjukkan versi bahasa Inggris. Di depan Anda bisa membuka dan membandingkannya dengan versi bahasa Indonesia. Tetapi dalam versi bahasa Inggris dikatakan jelas bahwa ketika Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera bagi keluarganya dan bagi orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan, yang pada akhirnya mereka menolak suara Tuhan, jadi hanya keluarga Nuh yang masuk ke dalam bahtera itu. Dikatakan di ayat itu yang tidak tertulis di Alkitab bahasa Indonesia adalah Nuh merupakan orang yang ke-8 yang masuk ke bahtera itu. Ini luar biasa, saudara. Ya, kebanyakan orang kalau dan lagi badai, lagi krisis, kepengennya menyelamatkan diri sendiri dulu. Tidak dengan Nuh. Nuh memastikan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semua ada di dalam bahtera. Begitu mereka ada di dalam bahtera, dia memastikan keselamatan mereka. Baru dia menjadi orang ke-8 yang masuk sebelum pintu bahtera itu tertutup. Inilah sikap kita sebagai orang tua yang seharusnya. Pastikan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu, cicit, buyut, apapun. Ya, kalau Tuhan memberikan umur panjang kepada Anda, pastikan keturunan Anda ada di dalam bahtera. Dan Anda menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam bahtera itu. Memang untuk membawa keluarga kita perlu ada di dalam bahtera itu lebih dahulu. Tetapi maksudnya pastikan mereka juga ada di dalam bahtera bersama-sama dengan Anda. Jangan egois, jangan hanya mementingkan diri Anda sendiri. Memang ada kalanya kita sudah melakukan apa yang kita bisa lakukan dan tetap mereka tidak bisa ikut, tidak mau ikut kita. Itu bukan urusan kita lagi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan mereka ada di dalam bahtera keselamatan itu. Nuh memastikan istri dan anak-anaknya ada di dalam bahtera supaya saat penghakiman melanda bumi ini dan terjadi pengangkatan gereja, pastikan anggota keluarga Anda ikut di dalam bahtera keselamatan itu dan ikut bersama-sama dengan Anda mengalami rapture atau pengangkatan itu. Haleluya. Inilah panggilan tertinggi Anda sebagai orang tua. Memastikan keselamatan keluarga Anda. Dan jangan serahkan keselamatan anak-anak Anda kepada pengkhotbah. Jangan serahkan keselamatan mereka di tangan pendeta atau gembala Anda. Andalah gembala di dalam rumah Anda, di dalam keluarga Anda. Anda harus mengkhotbahkan kebenaran kepada mereka. Amin. Jangan mewakilkan doa kita pada para pendoa syafaat. Tidak ada salahnya para pendoa syafaat mendoakan kita, tetapi jangan cuma itu yang menjadi doa bagi keluarga kita. Anda dan saya pun sebagai orang tua harus berdoa. Ya, di dalam bisnis perkebunan itu hanya dibutuhkan 2 hal supaya perkebunan itu sukses. Anda tahu 2 hal itu sama dengan dalam kehidupan rohani. Keluarga kita hanya dibutuhkan 2 hal. Yang pertama, Anda butuh mulut. Ya kan? Anda ngomong terus kebenaran, bukan ngomong yang negatif.
Ya kan? Bukan menyakiti anak-anak Anda, tapi ngomong hal yang positif, ngomong firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Mulut yang pertama. Yang kedua, Anda perlu lutut. Kalau bisnis perkebunan, Anda harus jalan. Anda harus melewati itu pohon-pohon sawit. Anda harus melewati berbagai gulma, pakis yang bisa membuat Anda lecet, yang bisa melukai kulit Anda. Anda pun di dalam keluarga harus pakai mulut dan lutut untuk berdoa, mulut untuk memperkatakan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita. Rumah kita harus menjadi suaka iman, pengharapan, penyembahan, kesembuhan, dan kelepasan. Jangan sampai anak-anak kita justru tidak merasa kerasan di rumah, ada bersama-sama dengan kita. Memang sih, saya mengerti ada fase di dalam kehidupan anak-anak kita di mana mereka kepingin bebas, mereka tidak mau lagi dikekang. Tetapi buat suasana di rumah menjadi suasana kekeluargaan, suasana yang positif, suasana di mana hadirat Tuhan ada dan menenangkan Anda dan keluarga Anda. Bangun rumahmu sehingga menjadi tempat perlindungan dari bahaya dan ancaman dunia bagi kita sendiri dan bagi keturunan kita. Seperti Yosua, kita harus berkata, Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua, bangun bahtera. Yang ketiga, bagaimana Anda berperang bagi keluarga Anda, bangun mezbah. Sudah jelas, kita harus membangun mezbah. Ya, bukan berarti terus Anda harus punya seperti tabut perjanjian dia di rumah. Ya, tidak harus merupakan hal yang fisik, tapi bisa merupakan hal yang simbolis. Anda berdoa bersama, Anda saling menguatkan satu sama lain. Ayub 1 ayat 5, di sana dikatakan setiap kali. Ya, artinya Ayub secara rutin berperang bagi keluarganya. Dan dikatakan di sana dia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Berapa jumlahnya? Minimal 10, karena anaknya 10. Belum istrinya 11. Dan untuk setiap anak, untuk istri, dia punya mezbah yang berbeda-beda. Dan korbannya pun berbeda-beda. Artinya ini perlu bayar harga, ada komitmen, ada kedisiplinan yang harus dibangun. Ayub melakukan semua ini setiap kali. Artinya rutin, ini bukan hal yang sesekali dilakukan atau seminggu sekali dilakukan, tetapi setiap kali dia melakukannya. Dia mau menjauhkan keluarganya dari musuh yang mengintai. Dan kita seringkali atau anak-anak kita seringkali menganggap bahwa doa itu kuno, ibadah itu kuno, ya cara kita menyembah itu kuno. Dan saya mau katakan kepada Anda generasi muda, Tuhan masih pakai cara yang kuno untuk menyelamatkan hidup Anda. Tuhan masih memakai cara yang kuno untuk melindungi Anda dan keluarga Anda. Jadi jangan menganggap cara Tuhan itu terlalu kuno untuk dilakukan lagi. Ya, itu justru cara yang paling up to date, cara yang paling powerful untuk melindungi kehidupan kita dan keluarga kita. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya kita harus terus mendoakan mereka, kita harus terus menaruh mereka pada mezbah, maka Tuhan akan sanggup untuk menjaga dan melindungi mereka. Sekalipun ada kalanya mungkin mereka kehilangan arah, mereka menyimpang di dalam hidup mereka, tetapi Tuhan sanggup merebut mereka kembali kalau kita terus menaruh mereka di mezbah yang kita bangun. Kita perlu menaruh keluarga kita pada mezbah. Jangan izinkan Hollywood, jangan izinkan medsos,
Jangan izinkan TikTok untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Tidak ada salahnya terkoneksi dengan dunia virtual. Kita perlu informasi, anak-anak kita perlu tahu perkembangan zaman dan lain sebagainya. Tapi jangan izinkan medsos menjadi sumber anak kita dibesarkan yang mereka tahu hanya TikTok. Oh, artis ini lagi ngetren, oh lagu ini lagi populer. Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Lebih baik mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia, yang penting mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Bagus kalau bisa berimbang kedua-duanya, ya, supaya kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan biarkan anak-anak kita mengenal kuasa supranatural dari film horor. Ya, baru nonton film horor baru kenal yang namanya ternyata ada dunia roh gitu. Perkenalkan mereka dunia roh dari Alkitab. Ajarkan mereka hal-hal yang rohani, supranatural dari Alkitab. Dan Tuhan masih sanggup melakukan hal-hal supranatural itu hari ini. Bukan hanya dulu, tapi hari ini juga. Yang keempat, bagaimana kita berperan bagi keluarga kita? Praktekkan akuntabilitas. Praktekkan akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu artinya ada pertanggungjawaban. Ya, ada semacam konsistensi, ya, komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Prakteknya di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita harus mengawasi anak-anak kita di dalam pergaulan mereka, di dalam studi mereka, di dalam mereka pakai gadget mereka. Awasi mereka, bukan dengan cara yang kita mengintai kehidupan mereka seperti spy gitu kan. Bukan itu. Ya, sedikit-sedikit kita salahkan mereka. Bukan seperti itu, tetapi minimal kita tahu apa sih yang mereka suka. Apa sih yang mereka tonton? Siapa sih teman-teman mereka? Siapa mereka yang berteman dengan anak-anak kita? Siapa sih orang tuanya? Seperti apa sih keluarganya? Artinya kita harus terlibat di dalam hidup mereka. Kalau memang perlu, kita harus berani menegur anak-anak kita sekalipun hal itu sakit. Bahkan mungkin membuat mereka marah. Bukan dengan cara yang kasar. Anda tidak perlu kasar di dalam menegur anak-anak Anda. Kita perlu membela kebenaran, tetapi ada caranya supaya hal itu tidak menyakiti anak-anak kita. Beberapa hari yang lalu saya lihat postingan anak saya. Ada satu kata yang menurut saya tidak pas untuk diposting sebagai profil WhatsApp. Ada satu kata. Saya langsung bilang sama dia, saya nggak akan ngomong anak saya yang mana kan. Mungkin Anda sudah tahu juga yang mana gitu kan. Karena mereka suka protes setelah khotbah kan. Jadi ngomongin aku nih katanya. Ya. Saya tegur dia karena kata ini tidak pas. Saya bilang, anak Yesus tidak memposting sesuatu seperti itu. Anak Tuhan tidak memposting kata-kata seperti itu dan diumbar ke publik. Ya, dia berontak. Ya, namanya anak ya kan, ditegur pasti sakit aja. Kalau ditegur juga awalnya tersinggung gitu kan, sakit gitu kan. Tapi dengan pengertian, dengan cara kita berkomunikasi, akhirnya dia bisa terima bahwa hal itu memang tidak layak diposting di medsos. Saya mau katakan kita tidak perlu menjadi keluarga yang sempurna. Hanya kita perlu melakukan yang terbaik untuk merawat, membesarkan anak-anak kita, untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bawa mereka ke gereja. Layani Tuhan di depan mereka, bukan untuk pamer, bukan untuk pencitraan, tetapi supaya mereka melihat, orang tuaku terlibat di dalam pelayanan. Ini loh caranya melayani Tuhan. Undang hadirat Tuhan dalam rumah kita. Hal ini saya mau katakan akan meninggalkan kesan yang mendalam
yang tidak akan bisa mereka lupakan. Inilah yang dimaksud dengan Amsal 22 ayat 6. Pada masa tuanya pun mereka tidak akan pernah bisa lupa. Kalau suatu kali mereka tersesat dalam hidup mereka, mereka akan ingat, oh iya dulu di rumah orang tuaku aku merasakan damai, aku merasa tenang. Oh, ada kuasa supranatural yang menjaga keluargaku. Akuntabilitas berbicara kita sebagai orang tua jangan munafik. Artinya apa? Kita sebagai orang tua tidak sempurna. Ada kalanya kita salah. Dan kalau kita salah, minta maaflah dalam kesalahan kita. Jangan menjadi orang tua yang selalu merasa benar dan harus dia yang benar. Gitu kan? Kan ada aturan di dalam sebuah organisasi. Aturan pertama, pemimpin selalu benar. Aturan kedua, kalau pemimpin salah, lihat aturan pertama. Pemimpin selalu benar. Itu tidak berlaku dalam keluarga. Anda tidak perlu menjadi keluarga yang sempurna. Anda tidak harus menjadi ayah atau ibu yang sempurna. Just do your best. Ketika salah, minta maaf. Ketika anak kita berbuat yang baik, berikan pujian yang layak. Akui pencapaian mereka. 1 Timotius 4 ayat 16 ini berbicara tentang akuntabilitas, pertanggungjawaban di dalam hidup. Paulus menasihatkan kepada Timotius, dikatakan di sana, awasilah dirimu sendiri. Ini yang pertama. Ini tadi bicara jangan munafik tadi. Kalau salah ya akui salah. Awasi dirimu sendiri dulu. Dan awasilah ajarannya. Artinya ini berbicara konsistensi antara ucapan dan perilaku. Saya seringkali saudara ini dimulai dengan hal yang sangat-sangat sepele. Saya sering tegur anak saya kalau dari pagi sampai malam mata mereka di depan HP. Mereka nonton terus. Kalau enggak mereka chatting terus. Saya tanya, chatting sama siapa? Chatting sama robot katanya. Sama mesin. Ya nggak apa-apa juga sih. Lebih baik daripada chatting sama potensial pedofil atau apa, kan kita nggak tahu juga. Lebih baik dia chatting sama mesin, oke lah. Apa sih yang diomongin gitu? Nah, kadang tanpa sadar kita menegur anak-anak kita, jangan ngeliatin handphone terus. Habis kita negur, apa yang kita lakukan? Kita yang lihat handphone dari pagi sampai malam, nggak bisa lepas dari handphone. Itu namanya munafik, saudara. Dan anak-anak Anda ketika usianya sudah cukup, mereka akan memperhatikan hal itu. Dan kalau Anda punya anak yang pintar seperti anak saya, dia akan membalas. Dedi aja kayak gitu. Dan itu sangat menyakitkan, saudara. Itu tidak enak. Ini bicara akuntabilitas. Kalau Anda berani menegur orang, jangan ngeliatin handphone terus. Anda juga harus berani taruh handphone itu di kamar Anda. Kalau perlu matikan, jangan lihat sama sekali. Kalau cuma waktu tidur ya gampang lah, ya kan? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Saya tahu sih hari ini itu semua pakai handphone. Anda ke restoran bayar pakai handphone, ya kan? Kemana-mana pakai handphone. Ya, saya paham. Maksud saya konsisten lah. Oke, kalau Anda konsisten, Anda tidak bisa lepas dari handphone. Anak Anda tidak bisa lepas dari handphone. Jangan marahin dia. Arahkan dia. Didik dia. Kasih pengertian kepada dia. Supaya yang dilakukan di handphone pun adalah hal-hal yang baik. Haleluya. Itulah akuntabilitas. Akuntabilitas. Yang kelima dan yang terakhir, bagaimana berperan bagi keluarga kita. Kita sudah belajar 4 poin.
Bagaimana berperang bagi keluarga kita? Yang pertama, berperanglah dengan kasih. Yang kedua, bangunlah bahtera. Yang ketiga, bangunlah mesbah. Yang keempat, apa tadi? Praktekkan akuntabilitas. Ini kata yang agak sulit dikatakan, diucapkan, saya ngerti. Ya, praktekkan akuntabilitas. Yang kelima, tinggalkan jejak kaki yang saleh. Tinggalkan jejak kaki yang saleh. Pastikan jejak kaki kita menuntun mereka pada kaki Yesus. Ahab dan Isabel di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-7. Dua orang ini, pasangan suami istri ini, mereka punya gaya hidup yang ceroboh, gaya hidup yang jahat. Dan saya mau katakan ketika penghakiman tiba, 70 anak mereka semuanya binasa. Binasa. Silsilah Raja Ahab sirna dari muka bumi. Jangan izinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu meninggalkan jejak kaki yang saleh. Ester 9 ayat 10 dikatakan di sana bahwa karena Haman, seorang yang haus kekuasaan, dia gila hormat, orang yang rasis terhadap orang Yahudi. Akhirnya apa? Anak-anaknya pun binasa karena kejahatan ayahnya. Jangan pikir apa yang Anda lakukan tidak mempengaruhi keluarga Anda. Setiap keputusan, setiap pilihan yang Anda buat itu mempengaruhi anak-anak Anda, mempengaruhi keluarga Anda. Kalau kita bandingkan sebaliknya, kalau tadi Ahab dan Isabel punya 70 anak, ada sebuah keluarga yang punya 62 keturunan. Ya, Anda tahu siapa namanya? Obed-Edom. 1 Tawarik 26 ayat yang ke-8. 62 keturunan Obed-Edom, semuanya melayani Tuhan. Semuanya hidup takut akan Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Obed-Edom, dialah yang membawa tabut perjanjian untuk tinggal di dalam rumahnya selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu dia maksimalkan ya keluarganya terekspos dan terjamah oleh hadirat Tuhan. Sehingga muncullah yang namanya berkat generasi. Ini yang harus kita turunkan, saudara. Berkat generasi. Dan saya mau katakan bagi Anda yang ada di tempat ini, Anda yang ikut secara online, apa yang Anda lakukan saat ini ada di dalam gereja. Inilah hal yang terpenting yang Anda bisa lakukan di dalam hidup Anda. Anda sedang meninggalkan jejak kaki yang saleh, jejak kaki yang akan menuntun anak-anak kita ke kaki Yesus. Ini lebih penting dari hal yang lain yang Anda mungkin pikirkan saat ini. Berada di rumah Tuhan, karena di sanalah keluarga kita perlu untuk berada. Setiap kali Anda beribadah, setiap kali Anda berdoa, setiap kali Anda membuka Alkitab, Anda sedang berperang bagi keluarga Anda. Dan saya mau katakan, teruslah berperang bagi keluarga Anda. Jangan pernah jemu-jemu berperang bagi keluarga kita, pergaulan dan gaya hidup anak-anak kita, keuangan kita, masalah dan tantangan hidup kita perlu berperang. Deklarasikan terus janji Tuhan atas keluarga kita. Kemana jejak kaki kita menuntun dan mengarahkan keluarga kita. Berperang bagi pernikahan kita, berperang. Dan jangan pernah menyerah sekalipun tidak mudah. Dan mulai dari hari ini, jangan tunggu sampai nanti krisis
Jangan nunggu nanti mulai perselisihan tereskalasi baru Anda mau berjuang bagi keluarga. Mulai dari sekarang, bangun kebersamaan, bangun kekeluargaan, bangun quality time bersama dengan keluarga Anda. Sampai keluarga kita ada di dalam bahtera keselamatan dan siap untuk mengalami pengangkatan. Haleluya. Fight for your family. Haleluya. Mari katakan sama-sama, fight for your family. Fight for your family. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Anda bisa pejamkan mata sejenak. Anda renungkan firman Tuhan ini. Tuhan minta supaya kita mau berperang bagi keluarga kita, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak lelaki dan perempuan kita, bagi gereja lokal, orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Berperang bagi mereka, berperang dengan kasih, bangun bahtera, bangun mesbah dengan mulut dan lutut. Praktekkan akuntabilitas, jadilah orang yang konsisten. Dan izinkan, tinggalkan jejak kaki yang menuntun anak-anak kita, keluarga kita pada kaki Yesus. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang sempurna. Hanya Dia yang sempurna, dan hanya Dia yang bisa menyempurnakan hidup kita. Tapi kita perlu untuk belajar konsisten. Kita belajar untuk melakukan yang terbaik atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Thank you, Jesus. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala bersama keluargaku melayani Tuhan,
Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, kuasa Roh Kudus menjamah setiap keluarga, menguatkan dan mengokohkan tembok keluarga mereka masing-masing. Dan mereka akan berperang dengan kasih. Mereka akan terus membangun bahtera. Mereka akan membangun mezbah di mana Kau hadir, Kau menyelamatkan, Kau mengokohkan keluarga yang diletakkan pada mezbah itu. Dan kami akan belajar untuk mempraktekkan akuntabilitas. Berikan kami kasih karunia-Mu. Ampuni kami kalau kami sering tidak konsisten. Tapi kami mau belajar untuk melakukan yang terbaik. Sebagai orang tua, kami mau menjadi contoh dan teladan bagi keturunan yang Kau percayakan pada kami. Kami mau menjalani kehidupan yang terhormat, sehingga mereka pun melihat contoh yang baik. Dan kami mau belajar untuk lebih lagi meninggalkan jejak kaki yang menuntun kaki keluarga kami kepada kaki Yesus. Kami perlu Engkau, kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu buat kami mengerti, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, keluarga kami terpelihara sempurna. Engkau ditinggikan dan diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami perlu kuasa-Mu lebih banyak. Karena itu curahkan urapan Roh Kudus saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu pada Tuhan. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di luarnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Mari sekali lagi katakan, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di bulannya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Katakan damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaan. Sekali lagi, damai dan penyertaanmu, penyertaanmu penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sampai saat ini. Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk pemulihan yang daripada-Mu, kekuatan. Terima kasih untuk kesembuhan, tanda heran mujizat yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Om Lok Tuhan Yesus, Pak Ferry Martino. Engkau jamah Tuhan
Keluarga ini Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan, ketabahan pada mereka semua. Bahkan Engkau memberikan kesembuhan pada mereka yang masih sakit dalam keluarga ini. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka. Dan mereka yang kritis akan keluar dari masa kritis ini dalam nama Yesus. Engkau dipermuliakan lewat keluarga ini. Oh keluarga Tuhan Yesus, Om Beben, Pak Benyamin Kansil, Engkau jamah Tuhan Yesus. Istri dan anaknya Engkau pulihkan mereka. Bilur-bilur Yesus menguatkan dan menyembuhkan mereka. Oh pernapasan mereka kembali normal dan tidak ada Tuhan Yesus gangguan. Oh mereka sembuh dalam nama Yesus. Oh terima kasih, kuatkan mereka. Biar momen ini menjadi turning point dalam hidup mereka, untuk mereka berpaling lebih lagi kepadamu Tuhan. Fokus kepadamu lebih lagi. Jamah rumah ini Tuhan, rumah tempat tinggal mereka, jamah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang saat ini terbaring sakit atau yang mengalami pergumulan apapun, Engkau yang tahu keadaan mereka. Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan mereka. Engkau menolong mereka Tuhan, yang berseru kepadamu akan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, mereka yang setia memberikan persembahan, menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini, mereka akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau yang mencukupkan segala keperluan mereka. Bahkan lebih daripada cukup, mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Kau bukakan tingkap langit atas kepala mereka, curahkan berkat sampai penuh libaan mereka, bahkan overflow, sehingga mereka menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan mereka. Nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Engkau Tuhan yang menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerim, belalang lompat, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, sempurnakan berkat atas umat-Mu Tuhan. Kau memberkati dan melindungi umat. Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari bersyukur. Katakan firman Tuhan.
yang sakit, yang saat ini sangat kritis. Bapak, kami berdoa khusus buat Oksonis Tuhan yang ada di ICU Tuhan. Bapak, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan, sehingga dia bisa pulang dengan sehat. Tuhan, buat mujizat dalam hidup Oksonis. Dalam nama Tuhan Yesus, biar dia bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah dia, sehingga dia bisa sehat kembali. Kami berdoa Tuhan, khusus juga Tuhan, buat Tuhan Om Beben Tuhan, supaya oksigennya naik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bantu oksigen dari surga Tuhan untuk turun pada Om Beben Tuhan, dalam nama Yesus, yaitu iman kepadamu Tuhan, dan dia bisa melihat pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesus, oh Tuhan Kathleen Tuhan juga tidak sesat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Juga Omeng Tuhan Yesus, email Tuhan, Engkau sembuhkan dia, tidak ada batuk lagi dalam nama Yesus. Dan semua COVID yang ada menjangkit pada keluarga ini Tuhan, dalam nama Yesus bisa, oh Tuhan, Engkau buang sejauh timur dari barat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan mereka. Kami bawa Tuhan Nova, Tuhan Yesus, juga Embes dan Siana dan Tessa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan mereka juga dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bawa kepadamu Lenda Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan, supaya Tuhan dia sembuh Tuhan. Tidak ada Tuhan Yesus, oh Tuhan, COVID dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Juga jamah Tuhan Ruth Tuhan, supaya Ruth sehat dalam nama Yesus Tuhan, supaya tidak lemas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan anak-anakku Tuhan, yang tidak disebut nama tetapi mereka sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk anaknya Lisbeth Tuhan, Engkau jamah sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus. Dan saat detik-detik ini, oh Tuhan, tolong akan ditaruh di kuburan Tuhan. Bapak, Engkau jamah Tuhan, Engkau hiburkan keluarga kami Tuhan, hiburkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan, oh sedang ada di dalam Tuhan acara pemakaman, tetapi semua keluarga tidak bisa hadir. Sebab itu Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau menghibur keluarga ini. Mereka pun tidak bisa mendekat Tuhan, tetapi kami percaya saat ini Tuhan, Engkau hiburkan mereka, kuatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan sudah atur, dan Tuhan memberi tempat yang terbaik bagi kolom di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, sekali lagi jangan lupakan Oksonis yang kuat berdoa Tuhan, tetap kuatkan dan sehatkan dia, bisa pulang mereka semua dengan sehat Tuhan. Terus kami berdoa, maka semuanya akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, terus bantu dalam doa karena oksigen Om Beben agak menurun, supaya terus dia bisa sehat. Dan ya, kalau Tuhan izinkan dia harus rawat rumah sakit, bisa mendapatkan tempat. Sekarang dia baru pergi untuk urus swab, tapi swab harus beritanya besok kan baru dapat. Nah, sedangkan rumah sakit mau terima kalau ada swab PCR, kalau tidak terima. Iya, jadi bantu dalam doa karena mereka satu keluarga ini. Iya, kita berdoa karena bantu dalam doa juga si Linda punya ini juga misalnya punya cucu, jadi cucunya itu sakit juga, dan juga susternya. Jadi ada banyak yang mengalami sakit akhir-akhir ini. Terus berdoa, terus jaga jarak, terus 5M Tuhan memberkati ya. Jadi Tuhan